Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Fikri Abdurrahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan secara singkat tentang hasil daripada penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Tingkat Kekerasan dan Getaran Baja Hardening S45C pada proses hot turning menggunakan induction elektromagnetik. Oke, langsung saja kita simak bagaimana cara pengambilan data dan bagaimana cara ujinya daripada penelitian saya. Berikut videonya. Dari video tadi, setelah dilakukan pengujian dan pengambilan data, didapat beberapa data, yaitu adalah pertama, data uji kekerasan setelah proses hardening. Berikut adalah datanya, mulai dari spesimen 1.1 hingga spesimen 6.3. Lalu, spesimen tersebut diberi perlakuan hot turning dengan variasi yang berbeda-beda, maka didapat pula hasil daripada pengujian kekerasan, yaitu adalah data uji kekerasan setelah hot turning. Berikut adalah tabelnya. Dapat dilihat beberapa variasi dari tabel tersebut. Lalu yang terakhir adalah tabel data defleksi saat hot turning. Ini adalah tabelnya, bisa dilihat. Oke, untuk penjabaran data ada dua, yaitu yang pertama adalah nilai kekerasan yang dipengaruhi oleh temperatur pemanasan awal dan nilai feeding pada proses penyayatan. Yang kedua adalah nilai getaran yang diwakilkan oleh defleksi yang terjadi pada ujung pahat yang dipengaruhi oleh temperatur pemanasan awal dan juga nilai feeding. Oke, kita lanjut ke tabel. Bisa dilihat pada tabel ini untuk penjabaran data, yaitu adalah tabel pemanasan awal terhadap nilai kekerasan. Analisa yang bisa kita jabarkan adalah pada tabel pemanasan 200 derajat versus 400 derajat, penurunan nilai kekerasannya itu sangat tinggi pada temperatur 400 derajat. Hal ini dikarenakan ada dua penyebab, yaitu adalah terjadinya recovery pada struktur kristal, di mana dislokasi awal yang terbentuk pada saat proses quenching akan mengalami perubahan susunan dengan energi yang rendah. Nah, perubahan ini menghasilkan butir halus, yaitu butir halus ferrit. Lalu yang kedua adalah penguraian austenite sisa. Pada saat proses hardening quenching, fase yang terbentuk adalah pertamanya austenite, lalu karena didinginkan secara cepat terbentuk martensit ya. Nah, saat proses pendinginan dan pencelupan secara cepat ini masih ada austenite sisa. Karena adanya pemanasan yang cukup tinggi, yaitu 400 derajat, austenite sisa tadi akan mengurai, berubah fase menjadi fase baru. Hal ini yang menyebabkan penurunan yang lebih besar daripada temperatur pemanasan awal 200 derajat Celcius. Sedangkan pada 200 derajat Celcius tetap terjadi penurunan, tapi tidak sesignifikan daripada temperatur pemanasan awal 400 derajat. Hal ini dikarenakan pada temperatur 200 derajat terjadi segresi atom karbon atau pemisahan karena pemanasan yang tidak terlalu tinggi, sehingga atom-atom karbon itu terdistribusi ke posisi dengan energi yang lebih rendah. Nah, hal ini yang menyebabkan 200 derajat pemanasan awal itu tetap mengalami perubahan nilai kekerasan, yaitu penurunan, tapi tidak terlalu signifikan dibandingkan yang 400 derajat Celcius. Sedangkan yang tanpa pemanasan dibanding dengan yang pemanasannya, penurunannya tanpa pemanasan itu tidak terlalu signifikan. Penurunan kekerasan setelah hot turning dan sebelum hot turning itu dikarenakan kan tidak ada pemanasan awal, jadi tidak ada terjadi segresi atom karbon maupun penguraian austenite sisa.
tapi tetap terjadi penurunan terutama di titik uji 1, yaitu di titik paling luar daripada spesimen. Hal ini dikarenakan apa? Timbulnya panas saat penyayatan. Jadi memang tidak ada pemanasan awal, tapi tetap saat penyayatan itu timbul panas. Jadi panas itulah yang menyebabkan penurunan nilai kekerasan. Selanjutnya adalah nilai feeding. Selanjutnya ini pembahasan nilai feeding terhadap nilai kekerasan. Feeding yang digunakan ada dua, yaitu adalah 270 mm per menit, dan yang kedua adalah 540 mm per menit. Dapat kita lihat sebaran dari data feeding 270 mm per menit, itu penurunan nilai kekerasannya itu lebih besar daripada 540. Hal ini dikarenakan apa? Karena feeding yang cepat akan mempercepat pertemuan pahat dan spesimen. Cepatnya pertemuan pahat dan spesimen ini berlangsung karena kalau cepat itu panasnya tidak terlalu mempengaruhi daripada nilai kekerasan. Sedangkan kalau feedingnya kita otomatis lama, panasnya juga lebih lama. Nah, hal inilah yang menyebabkan feeding 270 mm atau feeding yang lebih lambat akan menyebabkan nilai kekerasan itu turun lebih signifikan daripada feeding yang lebih cepat. Jadi seperti itu. Daripada tadi nilai temperatur awal pemanasan dan nilai feeding, kita tarik kesimpulan menjadi sebuah fenomena baru, yaitu bagaimana pengaruhnya feeding dan temperatur awal pemanasan terhadap nilai kekerasan. Dapat dilihat dari ini, tabel selanjutnya adalah tabel variasi. Nah, kita lihat ini adalah rata-rata ya, tabel rata-rata, dapat dilihat grafiknya bahwa di sini dinyatakan analisisnya itu semakin besar temperatur yang digunakan pada saat pemanasan awal, maka akan semakin besar penurunan yang terjadi pada spesimen, yaitu penurunan nilai kekerasan. Sedangkan semakin besar feeding yang digunakan, nilai kekerasan yang turun akan semakin kecil. Jadi itu dua fenomena yang bisa diambil daripada penggunaan temperatur pemanasan awal dan penggunaan feeding terhadap nilai kekerasan. Jika kekerasan dapat dilihat dari grafik ini. Jadi semakin panjang garis oranye yaitu semakin besar penurunan yang terjadi pada nilai kekerasan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu adalah pengaruh penggunaan pemanasan awal terhadap getaran yang diwakili oleh defleksi yang terjadi pada ujung pahat. Penggunaan pemanasan awal dapat kita lihat pada temperatur 400 derajat, sebaran datanya itu lebih rendah defleksi yang timbul dibanding 200 derajat. Jadi kalau kita bandingkan sebaran data 400 derajat Celcius dengan 200 derajat Celcius, maka hasil defleksi yang kita dapat adalah lebih rendah pada 400 derajat. Hal ini dikarenakan apa? Pada saat pemanasan dengan temperatur yang tinggi, maka akan membuat spesimen lebih lunak. Lunaknya spesimen ini dapat menurunkan gaya potong sehingga getaran yang terjadi akan lebih rendah dan defleksi juga akan lebih rendah. Namun pada data tanpa pemanasan awal dapat kita lihat bahwa defleksi yang terjadi itu sangat tinggi. Bahkan pada beberapa kali pengambilan data terjadi beberapa kali kegagalan pahat. Selanjutnya adalah data pengaruh penggunaan feeding terhadap nilai getaran. Dapat kita lihat bahwa pada tabel penggunaan feeding lebih tinggi akan menghasilkan nilai getaran yang lebih tinggi pula daripada feeding yang lebih rendah. Di sini yaitu ada 540 mm per menit akan menghasilkan nilai defleksi yang lebih tinggi daripada nilai 270 mm per menit. Hal ini dikarenakan apa? Karena adanya nilai feeding yang tinggi menyebabkan gaya potong yang tinggi juga. Gaya potong yang tinggi ini akan menghasilkan getaran yang tinggi ya. Getaran yang tinggi otomatis akan menyebabkan defleksi yang tinggi juga pada ujung pahat. Dari dua analisis tadi dapat kita tarik fenomena baru, yaitu adalah bagaimana hubungan temperatur pemanasan awal dan nilai feeding terhadap getaran yang terjadi. Oke, dapat kita lihat dari tabel bahwa semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka defleksinya akan semakin rendah. Dan semakin tinggi nilai feeding yang digunakan, maka defleksinya akan semakin tinggi.
dapat dilihat pada garis oranye. Garis oranye adalah mewakili nilai defleksi. Semakin panjang garisnya, maka akan semakin tinggi nilai defleksi yang terjadi. Bisa diperhatikan bahwa semakin feedingnya semakin panjang, maka defleksinya juga akan semakin tinggi. Sedangkan temperaturnya semakin tinggi, maka defleksinya akan semakin rendah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita diberi kesehatan selalu di tengah pandemi COVID-19 ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.